Fakta kekuatan militer negara Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin. Halo gengs, selamat datang kembali di channel Dunia Militer Visit. Seperti biasa kita akan membahas mengenai dunianya para lelaki dan dunianya para wanita yang suka laki-laki. Di video ini kita akan membahas kekuatan militer dari negara Rusia. Pasca jatuhnya Uni Soviet, berbagai cara dilakukan Moskow untuk mempertahankan statusnya sebagai negara adidaya, termasuk mempertahankan keanggotaannya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Setelah menjadi Rusia, klaim dirinya sebagai negara adidaya tidak bisa dilakukan lagi. Hal itulah yang menjadikan Rusia terus-menerus menunjukkan kebesarannya di bidang militer, terutama di bawah kepemimpinan Vladimir Putin. Sesungguhnya bagaimana kekuatan militer Rusia di bawah kepemimpinan Putin? Video ini akan membahas lengkap tentang fakta tersebut. Ikuti sampai selesai video dari channel Dunia Militer Visit ini. Peta kekuatan militer Rusia. Sebagai negara yang berpengaruh di dunia, Rusia memiliki kekuatan militer yang berada di peringkat 2 dunia dengan skor Power Index 0,0714. Total personel yang dimilikinya 1.330.990 orang dengan 830.900 personil aktif, 250.000 personil cadangan, dan 250.000 paramiliter. Angka tersebut secara keseluruhan terbagi masing-masing pada tugasnya di Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara. Di bidang persenjataan, Angkatan Darat Rusia memiliki 12.566 unit tank, 151.641 kendaraan lapis baja, artileri tarik 4.336 unit, artileri gerak 6.575 unit, dan 3.887 artileri roket. Sementara untuk Angkatan Udaranya, didukung 1.531 helikopter, 773 unit pesawat tempur, 444 unit pesawat angkut, 524 unit pesawat latih, 147 unit pesawat misi khusus, 744 unit pesawat serang, dan helikopter serang sebanyak 537 unit. Sedangkan Angkatan Laut Rusia memiliki 86 unit korvet, 11 fregat, 70 kapal selam, 59 kapal patroli, 49 kapal perang, 1 unit kapal induk, dan 15 kapal penghancur. Ditambah lagi, Rusia juga memiliki senjata nuklir. Diperkirakan Rusia juga memiliki 5.977 hulu ledak nuklir, seperti yang kami kutip dari Al Jazeera pada tahun 2022. Dari total hulu ledak nuklir yang dimiliki itu, ada sekitar 1.588 diantaranya telah siap digunakan melalui rudal antar benua maupun pesawat pengebom. Parade militer teratur ditampilkan. Dalam beberapa dekade, militer Rusia disebut sebagai negara yang terkuat di dunia. Vladimir Putin sebagai presiden Rusia secara teratur menampilkan militernya kepada dunia dengan melakukan parade serta latihan militer. Parade dan latihan militer itu dikoreografikan secara sempurna dengan harapan dia akan mengumumkan perebutan Kiev dan juga mengumumkan kemenangan atas Ukraina. Sayangnya harapan Putin itu tak terwujud karena pasukan Rusia berhasil dipukul mundur. Hal ini yang menjadikan Putin semakin gencar melakukan ancaman untuk menggunakan nuklir. Sebuah pasukan menjadi kuat, bagaimanapun tidak hanya diukur dari seberapa sering melakukan parade di lapangan merah. Karena sesungguhnya kekuatan sebuah pasukan bisa terlihat dari penampilannya di medan tempur. Hal itulah yang ditunjukkan Ukraina sebagai negara yang lebih kecil daripada Rusia. Bahkan di beberapa tahun lalu negara tersebut belum ada. Kekuatan yang berbeda di atas kertas dengan di medan tempur.
Angkatan bersenjata Rusia di atas kertas mengklaim memiliki 1 juta tentara. Seperti yang diutarakan oleh Margaret Klein dari Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan di Berlin. Namun faktanya, militer Rusia jauh lebih kecil. Unit pasukannya sebagian besar telah dikerahkan di Ukraina. Rusia mengalami kerugian besar karena banyak tentaranya yang tewas maupun terluka. Secara jumlah sulit ditentukan. Namun intelijen Amerika Serikat yakin bahwa kerugian yang dialami Rusia mencapai puluhan ribu orang yang tewas dan terluka. Putin juga menggagas untuk memiliki tentara cadangan yang jumlahnya tak terbatas sehingga bisa dikerahkan. Namun gagasan itu pun juga tak kunjung diwujudkan. Perang Ukraina telah membuktikan jika dunia telah melebih-lebihkan kekuatan militer Rusia. Mobilisasi militer parsial yang dicanangkan Putin baru-baru ini hanya untuk mempertahankan garis depan setelah militernya mengalami kerugian besar. Garda depan tanpa latihan dan peralatan. Di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, kekuatan militer Rusia didominasi oleh orang yang sedang atau baru saja direkrut. Bahkan ada laki-laki paruh baya berusia 50 tahun dan memiliki masalah dengan kesehatan. Pengamatan ini juga didukung dengan adanya banyak cerita serta video-video yang diposting di sosial media. Pasukan cadangan pun seharusnya memerlukan pelatihan dan juga perlengkapan yang memadai sebelum mereka dikerahkan di medan perang. Namun pelatihan yang mereka dapatkan hanya berlangsung 1 atau 2 bulan. Bahkan ada yang tidak menerima pelatihan sekalipun. Begitu pula dengan perlengkapannya. Hal ini yang menjadikan jatuhnya banyak korban di pihak Rusia saat bertempur. Selain itu jumlah senjata yang tersimpan di gudang senjata juga tak jelas berapa. Karena sebagian telah dijual dan juga dikorupsi. Mengenai kondisi senjatanya pun juga sama tidak jelas. Apakah masih berfungsi atau sebaliknya. Hal yang menguntungkan bagi Rusia satu-satunya yakni memiliki populasi yang besar. Sehingga sangat memungkinkan untuk dipaksa mengikuti wajib militer. Kesuksesan di medan tempur sangat membutuhkan persenjataan yang modern, pelatihan yang baik, kepemimpinan, serta motivasi dan perencanaan logistik. Mungkin ini belum semua dilakukan Rusia, sehingga mereka belum bisa mengalahkan Ukraina. Itulah tadi fakta lengkap dari kekuatan militer Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin. Pastinya dengan peta kekuatan yang dimiliki tadi tidak menggoyahkan Rusia sebagai negara terkuat di bidang militer nomor 2 di dunia.